Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, juga pemirsa yang ada di rumah yang insyaallah semuanya dirahmati Allah. Pertama-tama kita berdoa mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita, membuka pintu barokah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Mugi-mugi barokah berjamaah, sedaya pinaringan sehat wal afiat. Yang punya urusan mudah-mudahan dimudahkan urusannya, yang punya hajat mudah-mudahan dikabulkan hajatnya, tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya, dan mudah-mudahan kapanpun kita sowan kepada Allah benar-benar membawa husnal khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat penyejuk jiwa. Dan sampailah sekarang kita di maqalah yang nomor 9. Temanya bahaya sombong. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tasi'atu, utawi maqalah atau pelajaran yang ke-9. An Sufyan ats-Tsauri, dari sahabat Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu qol, dia berkata, kullu maksiatin, setiap kemaksiatan, min syahwatin, yang disebabkan karena syahwat, fa innahu, maka sesungguhnya maksiat yang disebabkan oleh syahwat itu, yurja, masih diharapkan, ghufranaha, diampuni oleh Allah. Wa kullu maksiatin, dan setiap maksiat, min kibrin, disebabkan karena kesombongan, fa innahu, maka sesungguhnya maksiat itu, la yurja, tidak bisa diharapkan, ghufranuha, ampunannya. Fa inna maksiatal iblis, karena sesungguhnya maksiatnya iblis, maksiat yang pernah dilakukan iblis, min kibrin, disebabkan karena kesombongannya. Fa inna dhillati Adam, dan sesungguhnya yang menyesatkan Nabi Adam, min syahwatin, itu berasal dari syahwatnya. Ini tentang bahaya sombong, Bapak Ibu. Kullu maksiatin min syahwah, setiap maksiat yang disebabkan karena syahwat.
Syahwat itu keinginan Bapak Ibu. Keinginan, apakah keinginan yang berupa harta, apa keinginan yang berupa pasangan, atau keinginan yang lain. Contohnya kalau sampean iki lanang wedok nggih. Terus anak wong lanang, anak wedok ayu. Terus sampean kepingin delok napa mboten, Pak? Kok mesem sama ditakoni? Serius niki? Kepingin nggih? Niku dosa napa mboten nek delok ngoten niku? Niku maksiat napa mboten? Maksiat. Kecuali kalau pandangan yang pertama. Yang kedua itu maksiat. An-nadhratul ula laka was-saniyatu alaika. Pandangan pertama gak sengaja tek niku rezeki. Tapi setelah dia ketip ndelok maneh maksiat. Solusinya tek ojo ketip. Fikih itu juga mengatur masalah itu Bapak Ibu. Namanya ghaddul basar. Ghaddul basar itu menundukkan pandangan. Tapi gak kuat nyenengan iku, Pak. Ditontok iku dosa. Gak ditontok cek emane. Ati mboten kuat. Akhirnya terpaksa melihat. Niku maksiat napa mboten? Lah maksiat seperti itu adalah maksiat yang disebabkan karena syahwat. Ngoten niku gampang disepuro, Pak. Sing model ngeten iki. Fa innahu yurja ghufranuha. Maksiat yang model seperti ini itu mudah dimaafkan. Atau sampean kerja nang kantor. Bayarannya gak sepiro akeh. Tahu-tahu ada yang datang nggawa duit sak gebok. Pak, sampean nek iso ngegolno proyek iki, Pak. Sampean tak kei duit iki. Padahal itu sampean nek ngegolno sampean merugikan orang. Tapi sampean butuh duit. Syahwat kepada duit. Sampean cukup, berarti sampean menerima sogokan. Niku maksiat. Tapi maksiat yang disebabkan karena syahwat. Rata-rata menungso sing kaya awak-awak ngeten Bapak Ibu. Niku rata-rata nek maksiat niku mesti teko syahwat. Urusan mangan, urusan wedok, urusan jabatan, urusan duit niku syahwat sedaya. Termasuk ngeten Pak, ngapunten. Nyenengan nate ta, subuh tangi niku males niku nate. Ibu pernah subuh bangun itu males pernah, Bu? Masa? Pernah apa sering? Padahal tahu ya subuh itu wajib, ya. Dan tahu kalau itu perintah Allah. Tapi malesnya itu sama niatnya bangkang Allah atau karena memang males syahwat. Syahwat. Nah, dosa-dosa syahwat seperti ini mudah dimaafkan. Tapi kalau sudah dosa yang disebabkan karena kesombongan dan keangkuhan, wangel disepuro Bapak Ibu. Makanya selamanya Allah tidak pernah memaafkan iblis. Karena dia telah bermaksiat kepada Allah, yang maksiatnya itu disebabkan karena sombong. Bapak Ibu, cirinya orang maksiat karena syahwat dan maksiat karena sombong itu apa? Orang itu kalau maksiat karena syahwat, ngapunten Mbak, sampai ada orang itu berbuat zina, atine niku menyesal. Tapi baleni maneh ngono niku menyesal, baleni maneh. Jare ketagihan. Ya Allah, saya tahu saya ini berdosa. Tapi kula niki mboten kuat ya Allah. Ningali wedok sing menik-menik ngoten mboten kuat ya Allah. Tapi kula niki sadar iki dosa ya Allah. Jenengan sepuro ya Allah. Dan ini jenenge dosa dari syahwat. Tapi kalau perbuatan zina itu didasarkan atas kesombongan, sengaja untuk menentang Allah. Aku tidak percaya Allah, aku tidak percaya hukum Allah. Bah aku ngelakoni zina, bah aku ngelakoni iki gak ngurus. Apa jari aku? Beda Bapak Ibu. Jadi penyebab maksiatnya ini berbeda.
Yang pertama itu disebabkan karena kelemahan imannya sampai dia memperturuti syahwat. Tapi yang kedua ini karena memang dia menantang Allah. Wah, Allah ditentang, Pak. Iblis itu kan diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada penduduk surga, kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud kepada Adam atas perintah Allah. Tapi sujudnya itu sujud penghormatan, Pak. Ini saya jelaskan kembali. Jadi sujudnya malaikat kepada Adam itu berbeda dengan sujudnya kita kepada Allah. Nek sujudnya malaikat penghuni surga kepada Adam itu sujud ihtiraman, penghormatan. Tapi sujudnya kita kepada Allah ta'abbudan, penghambaan. Dan kita ini diajari tentang adabul mufrad, bahwa setiap kita ini harus punya unggah-ungguh penghormatan kepada orang lain, dan salah satunya penghormatan itu dengan gerak tubuh atau gestur tubuh. Contoh Bapak Ibu, kita diajari oleh Bapak Ibu kita, nek liwat nanggone wong tua, amit oleh amit itu dengan cara apa? Menundukkan sedikit punggungnya, kepalanya ditundukkan, tangannya ini sampai dikei tambahan sampai wong Jawa ngomong oleh nyuwun sewu, padahal ya gak nggak duit sewu wong iku, Bu. Nyuwun sewu itu kan sebuah kalimat penghormatan luar biasa. Ndak apa-apa. Ada seorang anak sungkem kepada orang tua, ngambung tangane, ngambung dengkule. Kalau nek biyen pamit kali umi kula, Pak, tangan dengkul sak jempolane sikil kalau ambung, masih akeh rangi tak ambung ambek, tambah akeh rangi tambah barokah. Lalu ana wong ngomong bahwa ngambung tangane wong tua bid'ah. Iki aku iki heran aku iki. Kalau nek maca delok YouTube wong ngeten-ngeten iki kopi aku lho walik ngeten Bapak Ibu. Masih san padha gendenge ngono lho. Dari mana dia mengatakan mencium tangan orang tua bid'ah, sungkem bid'ah, dari mana? Wong jelas-jelas Allah Ta'ala menyuruh malaikat, menyuruh penduduk surga usjudu li Adam, hormati Adam dengan membungkuk. Bukan sujud koyo awak dhewe salat, mboten, Pak. Itu perintah bahwa kita itu punya attitude. Apa attitude itu? Punya tata krama. Pantes nama mboten wong tua salaman terus, halo bro. Apalagi kita dari orang Jawa itu paling menghargai betul yang namanya tata krama itu. Nyeluk kamu aja itu bahasanya wakeh, kamu itu banyak, Pak, bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesia kan hanya kamu. Kek, kamu dari mana, kek? Masih yo tuwek yo kamu ae. Coba nek Jawa, mulai sing paling halus sampai sing paling kasar iku ana. Panjenengan dugi pundi? Panjenengan. Ni sore sampean. Ni sore kon. Ana maneh peno. Ana maneh riko. Raimu. Dapuranmu, perejenganmu, lengkap disesuaikan. Kemudian illa iblis ini menolak untuk sujud, Bapak. Penolakan seperti ini dasarnya apa? Aba, bangkang, wastakbaro, sombong. Kalau ada orang diperintahkan kemudian tidak mengerjakan karena dia tidak mampu mengerjakan, itu karena syahwat. Tapi kalau iblis ini menentang betul, Pak. Dan apa yang dikatakan oleh iblis ketika ditanya oleh Allah, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Iblis, kenapa engkau tidak mau mengerjakan perintah ini, padahal ini amartuk, aku yang merintahkan kepada kamu. Kenapa jawabannya? Qala ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia ya Allah. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Ini yang bikin Allah murka itu. Ukhruj anta minal jannah, keluar kamu dari surga. Fa innaka rajim, terkutuk engkau iblis.
Fa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, dan bagimu laknatku sampai hari kebangkitan. Ternyata setelah iblis keluar, Adam juga keluar dari surga. Jadi pada betul nih Pak, iblis ya keluar dari surga, Adam juga keluar dari surga. Bedanya apa keluarnya iblis dari surga? Kesombongan. Tapi Adam tidak sombong Pak, Adam gak kuat untuk menahan syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga siapapun orang yang hatinya ada secuil kesombongan. Sombong yang tadi diterjemahkan oleh Al-Quran itu apa? Orang yang punya sifat 3 huruf. Hati-hati, orang yang punya sifat 3 huruf ini disebut orang sombong. Apa 3 huruf itu? S O K, sok. Sok pinter, sok soge, sok cantik, sok kaya, sok ganteng. Dan dia merasa bahwa dia lebih hebat daripada orang lain. Pokoknya ada orang punya sifat bahwa dia merasa hebat daripada orang lain, itu sombong. Mbok rumongso gak rumongso, sombong. Makanya dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pernah memberikan nasihat kepada kita, jalan menuju makrifat kepada Allah itu kan apa Pak? Harus mengerti dirinya. Siapa yang mengerti dirinya, dia mengerti Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dengan dirinya, maka dia kenal dengan Tuhannya. Bagaimana pintu kenal dengan diri sendiri? Jawabannya adalah jangan pernah merasa hebat dibandingkan orang lain. Ketemu nanti Allah itu Pak. Fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa bersih, jangan merasa hebat, jangan merasa suci, jangan merasa tinggi. Bapak Ibu, ada 2 kata-kata ini boleh ditulis di status story WA-nya. Allah itu lebih cinta orang yang berbuat salah tapi cepat bertobat daripada orang yang berbuat baik tapi dia bangga dengan kebaikannya. Kalau balene malah nggih, Allah itu cinta dengan orang-orang yang berbuat salah, dosa tapi cepat bertaubat. Tapi Allah itu benci dengan orang yang berbuat baik dan bangga dengan kebaikannya. Panjenengan tahu syairnya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani? Tapi orang terkenal ini karena katanya syairnya Abu Nawas. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Pernah mendengar Bu ini syairnya? Atau baru mendengar ini? Oh pernah ya. Ilahi, wahai Allah, lastu lil firdausi ahla, kula mboten pantes mlebu surga firdaus. Itu ucapan apa Bu? Pak, ucapan rendah hati. Rumangsa gak pantes mlebu swarga. Tapi wala aqwa 'alan naril jahimi, saya ndak kuat masuk neraka ya Allah. Niki lak bingungno malaikat zaman niki Bu. Kula mboten pantes teng swarga ya Allah, tapi kula mboten kuat teng neraka. Jawabannya yang ketiga, fahabli taubatan waghfir dzunubi. Karena itu limpahkan taubat dan ampunan kepadaku ya Allah. Fa innaka ghafiruz zambil azimi. Karena engkaulah yang maha pengampun atas segala dosa-dosa besar. Niku kados kalimate napa? Kalimate Sayyidul Istighfar niku lho Pak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Ini pengakuan. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Khalaqtani, Engkau yang telah menciptakan aku ya Allah. Wa ana abduka, aku ini hambamu. Ngaku, menghindari sombong nih lho Pak.
Wa ana ala ahdika wa wa'dika wa mastata'tu, dan aku atas janjimu dan atas ancamanmu berusaha ya Allah. Aku sudah berusaha menjalankan perintah ya Allah. Aku sudah berusaha untuk menjauhi larangan ya Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan apa yang aku lakukan. Abu'u laka binikmatika alayya, aku mengaku ya Allah begitu banyak nikmatmu yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u bidzambi, dan aku mengaku begitu banyak dosaku kepadamu. Faghfirli, karena itu ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Bapak Ibu baca Sayyidul Istighfar 3 kali pagi, Sayyidul Istighfar 3 kali sore, sampean mati Pak, syahid matinya, jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu doa bukan doa sembarangan, doa tauhid ada, doa pengakuan dosa ada, doa bahwa kita ini sudah berusaha menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tapi belum mampu sempurna, itu ada pengakuannya, dan pengakuan mohon ampun. Dan orang yang baca Sayyidul Istighfar ini, salah satu fadilahnya di samping mati syahid, dia akan dibebaskan oleh Allah dari penyakit sombong. Sombong itu dia mengakui segala-galanya, yang hebat adalah dirinya. Saya lanjutkan Pak, kalau kepingin kenal Allah harus kenal dirinya. Pintu untuk mengenali diri itu jangan merasa hebat. Saya setuju. Caranya bagaimana Pak? Setiap kali kita melihat siapapun yang kita bangun, dia lebih baik daripada aku. Ngeten sampai Bu, ngeten sampai. Siapapun yang kita temui, ketemu orang yang lebih kaya dari dia, ya Allah dia lebih baik dari aku, pasti sedekahnya lebih baik, lebih banyak dari aku, karena kaya. Bangunnya begitu Pak. Lihat orang miskin, mungkin anda mengira dia miskin, bangun, ya Allah dia lebih miskin dari aku, pasti lebih sabar dari aku. Ibu-ibu ndelok wong sing rada ayu Bu, luwe ayu teko sampean umpamane ngono, ya Allah dia lebih cantik dari aku, pasti bersyukurnya lebih banyak dari aku, soalnya ayu. Dadi ibu-ibu ku ndelok wong katape ayu Bu, ya elek maksud kula Bu, ya Allah dia pasti lebih sabar dari aku. Enak. Pokoknya setiap ketemu orang, anak kecil pun langsung bangun Pak, berdoa anak cilik, ya Allah umurnya lebih kecil dari aku, berarti maksiatnya lebih sedikit dari aku. Delok wong sing tuwek wane akeh, ya Allah dia lebih tua dari aku, pasti ibadahnya lebih banyak dari aku. Pokoknya kepada wong bangun dhek luwe apik teko aku. Mbok ngeten Pak sampean Pak. Saya kula ngomong nguruki awak kula dhewe ngeten iki. Nguruki awak kula dhewe. Saya ngimami ini kan bukan saya lebih hebat Bapak, bukan. Ya karena tugas saja Pak. Terus kan imamnya kan harus satu. Mosok kabeh ngimami kabeh. Lah makmum sapa? Makanya saya setiap ngimami itu saya mesti baca istighfar 3 kali, syahadat 3 kali Pak. Bukan yang paling hebat, bukan. Banyak ini makmum-makmum jamaah Masjid Al-Akbar yang bagus-bagus, cuman kami yang ditugaskan supaya manajemennya rapi, gak rebutan ngimami, kadang-kadang rebutan gak ngimami. Monggo jenengan mawon, akhirnya gak sholat sampai isya. Diatur manajemen. Jadi saya semata-mata bukan karena hebat Pak, karena memang ada tugas. Hati-hati, termasuk lihat istri. Lihat istri itu, kalau bapak-bapak ya Allah, mama itu pasti lebih baik dari papa. Anda akan menghormati istri Pak, Anda akan menghargai istri, memuliakan istri. Tapi ini anak wong lanang ngomong kayak gini, mama wis kon niku sapa sih, gak ana papa kon gak iso urip kon Pak. Uripmu apa jare papa Bu? Papa sapa iki mau? Sombong itu penyakit yang paling berat Bapak Ibu. Dan kita berlindung dari Allah, berlindung kepada Allah dari sifat sombong. Dosa yang tidak terampuni itu adalah dosa yang disebabkan karena sombong. Bapak Ibu sekalian, sombong itu ada pada berapa
keadaan. Sombong itu ada dalam 5 keadaan. Hati-hati. Pertama adalah karena Allah melebihkan dari wajahnya, fisiknya. Orang itu kalau fisiknya lebih cantik, lebih ganteng, itu potensi sombongnya lebih besar. Yang kedua dari ilmunya. Hati-hati yang alim-alim itu, yang titelnya banyak itu, ya. Kadang-kadang karena titelnya banyak aja sudah mentang-mentang gak karu-karuan. Yang ketiga karena apanya? Karena hartanya. Yang keempat karena apa? Karena status sosialnya di masyarakat dihormati, jadi ketua RT. Ketua RT sombong luar biasa, Pak. Turun jadi ketua MPR loh, ketua RT tok sombong luar biasa. Dan yang kelima adalah keluarganya. Ya, membanggakan keluarganya. Aku iki turunane iki, keluargaku iki, nasabku iki. Dan Bapak Ibu, ada sebagian orang itu yang dikasih semuanya sama Allah, 5-5-nya diparingi kali Allah. Maka orang ini adalah orang yang paling besar ujiannya. Enten lho bukti yang niku 5-5 diparingi. Yo ayu, yo sugih, yo pinter, yo pangkat, keluarganya terhormat. Hati-hati. Mungkin di antara kita jamaah ini ada yang diberikan 5 kelebihan dari Allah. Masya Allah Bu, jenengan fitnahnya besar, tapi ya seneng gitu. Orang itu diberikan kelebihan dari Allah itu seneng. Ada sebagian yang diberikan separuh, setengahnya, dikai ayu, soge, tapi lolo, gak pinter blas wong iku Bu. Bahkan ada orang itu yang tidak sama sekali diberi sama Allah, wajahnya gak ayu, gak ganteng, ya gak soge, ya gak pinter, ya ndak punya pangkat, keluarganya gak jelas bisa. Tanglet Bapak Ibu, milih yang mana? A, 5-5-nya ada semua. Wajah ganteng, kaya, pinter, pangkat, keluarga terhormat. A. B, separuh, pinter, soge, tapi gak duwe pangkat. Atau ndak sama sekali, ya gak soge, gak pinter, gak pangkat. Milih pundi Pak sampean? A, B, C, milih pundi? Bu, nek waras milih A. Nah. Tapi apakah bisa memilih? Enggak bisa. 5-5 ini memang anugerah dari Allah, enggak bisa diotak-atik Bapak Ibu. Makanya coba kita baca sejarah Nabi dan Rasul. Ada Nabi itu yang oleh Allah diberikan kelebihan sempurna, ada Nabi itu yang diberikan kelebihan setengah. Bahkan ada Nabi itu yang sama sekali hidupnya diuji oleh Allah, seperti Nabi Ayub alaihissalam. Nabi yang diberikan kelebihan oleh Allah sempurna dan paling sempurna secara duniawi itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai sekarang ini istananya itu yang di bawah tanah itu menjadi rebutan Bapak Ibu. Sampai ada istilah Haikal Sulaiman. Pernah ke Masjidil Aqsa Bapak Ibu? Pernah? Belum pernah ya? Nanti saya November ke sana. Mau ikut? Mau ya? Insya Allah khusus yang ngaji pada malam hari ini ada tawaran khusus, cukup dengan membayar 1.500.000 rupiah saja berangkat untuk cicilan yang pertama. Sulaiman itu Pak, lumrahnya orang kan dikasih kelebihan itu berapa tadi? 5. Sulaiman ini 8 kelebihan, dan tidak ada orang yang lebih mulia dari Sulaiman. 1, ganteng. Kapan-kapan saya menjelaskan bagaimana gantengnya Sulaiman itu. Sulaiman itu Pak, kalau ada perempuan lewat ketip katut wedok itu. Beda sampai ada ya. Wedok liwat ketip melayu wedok itu. Gantengnya seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Kaya. Jangan ditanya kekayaan Sulaiman Pak, istananya di mana-mana. Ya, istana Balqis saja ditarik. Yang ketiga, pinter.
Pinter Sulaiman itu. Yang keempat, raja, King Solomon. Yang kelima, nabi. Yang keenam, mampu menguasai bahasa binatang. Yang ketujuh, mampu menguasai bahasa jin. Dan yang kedelapan ini yang paling spektakuler, istrinya 300. Bapak-bapak cek langsung. Ya bojo 300 itu. Tapi coba bandingkan, Sulaiman itu mendapat pujian, hebat kamu Sulaiman, pinter kamu Sulaiman, kaya kamu Sulaiman. Jawaban Sulaiman cuma satu, ini terapi menghilangkan sombong. Dia hanya mengatakan satu kalimat, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Setiap dipuji atas kelebihannya, jawabannya apa bu? Hadza min fadli rabbi, inilah karunia dari Tuhanku. Makanya ulama semua sepakat, jenengan kalau dipuji seseorang atas kelebihannya, maka wiritan yang harus dibaca adalah hadza min fadli rabbi. Kalau coba saniki praktek, Pak, kok ganteng Pak sampean? Jawabannya hadza min fadli rabbi. Bu, kok ayu sampean bu? Hadza min fadli rabbi. Duit saya mencek akeh bu. Hadza min fadli rabbi. Wih, anaknya cerdas bu. Hadza min fadli rabbi. Artinya apa bu? Gak ero mbak. Angel ngene iki. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Pokoknya kapan panjenengan dielem ambek uang, jawabannya seperti jawaban Sulaiman. Apa pak fadilahnya? Maka Allah akan menambahkan kekayaan kepada kita, Allah akan menambahkan kelebihan kepada kita. Tapi maaf, kadang-kadang orang itu dipuji tapi itu jumawa pak, gedendasi pak, dan jawabannya selalu dinisbatkan kepada dirinya. Pak, anak sampean jadi juara pak. Iya juara 1 sak dunia. Loh kok iso pak? Loh ya jelas ya, aku bapaknya sapa kok niku gak kenal aku sih kene. Aku iki bapakne. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu tahu ujian terbesar dari orang yang ikhlas itu Pak. Pada saat dia nyumbang, masjidnya masih dipondasi. Ikhlas Pak, nyumbang 5 juta, 10 juta ikhlas. Karena masjidnya belum jadi. Si pondasian tok. Setelah itu dia pergi keluar kota lama, balik lagi ke kampungnya, masjidnya sudah jadi bagus Pak. Dia, ya ini masjid sing tak sumbang biyen iki. Atine ngomong ini. Ternyata dilalah kemudian diuji sama Allah. Ada orang yang datang juga sama-sama memuji masjid. Pak, masjid ini bagus sekali Pak. Kira-kira siapa ya yang nyumbang masjid ini Pak? Duh, saya belum kenal ya. Ya saya ini orangnya. Kenalkan. Pak. Jadi selama ini dia ikhlas nyumbang masjid 10 tahun Pak. Hanya dihanguskan dengan satu kalimat. Aku iki sing nyumbang. Berat kan Pak? Bangun ikhlas itu berat. Tapi menjaga ikhlas lebih berat. Mulane sing aman iku Bu wau, ya gak soge, ya gak ayu, ya gak pinter, gak ono sing ngelem. Aman sampean. Orang itu banyak terjerumus karena pujian, tapi banyak terangkat derajatnya karena cacian. Banyak orang dihina, dicaci, dibully, justru dia bisa memperbaiki diri. Tapi banyak orang dipuji, dia larut dengan pujian itu Pak. Hati-hati. Dan rata-rata manusia itu suka dipuji. Enten yang sedang dinyek niku Pak. Makanya orang ikhlas itu apa? Orang yang tidak terpengaruh apapun, apakah dipuji maupun dicaci. Dia tidak bangga kalau dipuja, tidak sedih kalau dicaci. Itu orang ikhlas. Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu begitu luas. Siapa yang ngelakoni dosa nopo, asalkan itu disebabkan karena syahwat, maka dosa itu harapan besar masih diampuni oleh Allah. Dan Bapak Ibu jangan pernah
memberikan efek putus asa kepada orang, terutama orang-orang yang tidak mengerti agama, yang bermaksiat itu. Jangan Bapak Ibu, karena orang yang memberikan putus asa kepada orang lain itu dia besar dosanya. Orang yang putus asa dari rahmat Allah itu dosa besar, tapi lebih besar lagi orang yang memberikan efek putus asa kepada orang. Ada orang datang kepada kita, Pak, kula niki dosane kathah Pak, wis nopo mawon pun kula lampahi dosa niku, molimo kula lampahi sedaya, tapi kula niki pengen taubat Pak, pengen mlebu swarga niki Pak. Dijawab, ayo mel aku nang masjid taubat nang Allah. Saged diterima taubat kula? Iso. Kok aku biyen koyo sampeyan Mas, padha luwih nemen. Sekarang aku bersama dengan Allah. Ngoten lho Pak, dikasih motivasi. Jangan diberikan efek putus asa. Engko mara nang awak dhewe, Pak, dosaku iku akeh Pak, ya Allah, wis tau kabeh tak lakoni Pak, wis. Tapi aku pengen tobat Pak, kira-kira diterima apa gak ambek Allah? Gak kira. Nek gak kira, ndelok potongan wis potongan neraka kon iku, wis gak kira. Kan gunane kon tobat percuma kon ditolak. Allah ku gak kolu ndelok koyo rai koyo kon niku gak kolu Allah. Astagfirullah Pak. Orang itu Pak kemudian pulang putus asa, akhirnya bunuh diri. Bunuh diri dosa besar, tapi yang menyebabkan bunuh diri kata-kata sampean niku sampean ya Allah dosa gede. Ada ayat mengatakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'ah. Hai orang-orang hamba-hamba yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Semua dosa. Yang penting bukan dosa yang disebabkan karena kesombongan. Demikian Bapak Ibu keterangan hari ini, mudah-mudahan bisa menjadikan ilmu yang manfaat. Sekarang langsung kita alihkan untuk dialog. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh jamaah, silakan angkat tangan, nanti akan diserahkan mic. Ya, silakan, ada ibu satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan tadi Pak Ustadz, boleh dengan ibu siapa? Saya dengan Novi. Ibu Novi ya. Iya, saya mau menanyakan mengenai yang hado min fadli Robi tadi. Itu kan Hadza min fadli Robi tadi. Perbedaan dengan misalkan ada orang menanyakan, anaknya kok cantik sekali, terus kita mengucapkan Masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu mohon petunjuk arahan Pak Ustadz, perbedaannya dari perkataan yang Pak Ustadz sampaikan dengan yang contoh yang biasa di umum di masyarakat itu apa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya banyak sekali Pak ucapan-ucapan kalau kita dipuji tadi itu banyak. Salah satunya adalah hadza min fadli rabbi. Ada ulama yang mengajarkan kepada kita kalau dipuji itu baca sholawat. Pak, Mas sampean kok wapi Pak? Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang dengan kata alhamdulillah boleh. Tadi ada yang masya Allah boleh. Cuman kalimat yang ditawarkan oleh Nabi Sulaiman ini lebih monohok, terutama kepada lawan bicara. Ya mungkin ditambahkan boleh masya Allah hadza min fadli rabbi boleh, alhamdulillah hadza min fadli rabbi boleh. Intinya kalimat hadza min fadli rabbi itu menafikan atau meniadakan bahwa semua yang aku miliki ini punyaku, bukan punyaku, ini punya Allah, ini anugerah dari Allah. Itu tujuannya hadza min fadli rabbi. Kan setiap efek zikir itu kan selalu harus pada hati Pak. Jadi sekali kita menerima pujian enggak bangga, tapi semakin mengingat Allah. Ini baru pertama kali saya mendengar ini ya, belum pernah mengamalkan toh. Nah, nanti diamalkan. Pasti keluar masjid ini nanti ada yang muji, Bu, sandalnya kok apik Bu.
hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Tuhanku. Jadi selalu Allah, selalu Allah. Dan kata-katanya lebih spesifik Ibu. Kalau Masya Allah kan umum, Subhanallah itu umum, Alhamdulillah itu umum, salawat itu umum. Tapi kalau sudah hadza min fadli rabbi, itu spesifik, khusus. Khusus wiritan apabila kita dipuji orang. Sampeyan amalkan nggih, nanti rasakan apa yang terjadi. Nah nek dene kalau sing muji ya menengai mboten usah ngomong niku. Titik-titik hadza min, ya boleh lah, tapi kan ndak ada efeknya kepada orang lain. Ibu-ibu kalau kemudian dipuji oleh suami misalkan langsung, mama kok tambah lama tambah lemu ya ma, hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Tuhanku wahai suamiku. Ngoten nggih Bunda, begitu ya. Oke, sama-sama. Berikutnya dari sektor sebelah kanan, bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita dihina orang itu kita mengucapkan bagaimana itu? Oh, ucapan dihina orang. Ya macam-macam lah namanya orang menghina ya. Oh, jadi pertanyaannya kalau dihina orang apa wiritannya gitu ya? Atau kita bilang apa gitu? Kalau saya di tempat kerja dulu tuh thank you gitu loh. Kalau ada orang hina thank you. Gitu. Oh. Wiritan dihina orang apa Bu? Bukan. Wiritan dihina orang itu tetap alhamdulillah. Jadi apapun komentar orang ke kita, saya baca hadis tentang keutamaan alhamdulillah. Salah satunya kan yang pernah viral ketika saya menyampaikan kalau ada orang tanya tentang kesehatan kita itu ucapkan alhamdulillah. Walaupun kita sakit ucapkan alhamdulillah, karena alhamdulillah itu bisa menjadi obat dari sakit kita. Alhamdulillah itu bisa menjadi penghibur hati yang sedih. Alhamdulillah itu bisa menjadi pengangkat derajat, termasuk dihina. Wah nyene kon niku welek, apa kon niku? Alhamdulillah. Karena yang wajib dipuji hanya Allah. Ucapkan alhamdulillah. Tenang sampean. Ada usulan dari teman-teman, usulan saja Bapak Ibu. Ini bukan ada dalam Quran maupun hadis ya. Nek di nyek uang iku ngomong alhamdulillah tambah ono. Apa tambahannya ngene? Kok elek Pak sampean? Alhamdulillah. Ket biyen aku elek iki. Kon sik lagi ro saiki ta aku elek. Itu di samping menenangkan hati, menjengkelkan yang menghina itu Pak. Itu sudah saya amalkan itu. Orangnya langsung tambah marah-marah. Tapi yang kedua ini hanya masukan saja, bukan aturan dari agama. Nabi SAW itu kan sering dihina Pak. Setiap kali dihina Nabi itu memuji Allah, karena memang yang pantas dipuji adalah Allah. Makanya kalau ibarat kata begini, ada orang memuji kita, kamu ini salah muji saya itu, yang pantas dipuji Allah. Nah kalau salah, yang benar apa? Yang benar kamu menghina aku, karena aku ini pantas dihina, enggak sempurna kok. Jadi kalau untuk zikir dihina orang ya alhamdulillah. Ada tanya kepada saya, bagaimana cara kita itu untuk menenangkan supaya tidak emosional. Saya kemarin itu dari Gresik arah Surabaya, itu di jalan daerah Benowo Bapak Ibu, di Gelora Bung Tomos itu ada tawuran. Kami datang lewat itu polisi belum datang. Terus waduh, ndak karu-karuan anak-anak bawa pukul, bawa kayu besar, bawa batu, ya Allah. Terus sopir saya tanya, ngeten iki wiritane napa ya supaya gak tawuran? Pikirannya wiritannya sholawat sebenarnya, tapi ya gak iso awake dhewe kadung koyo ngono diselawati tambah nemen kok. Jadi hati kalau panas itu wiritannya sholawat. Jadi ibu-ibu kalau suami marah jangan dibantah Bu, biarkan marah. Ibu baca sholawat, tenang Ibu, dingin hatinya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi, dingin. Suami akan heran, loh mama, papa gimana kok mama nggak ada respon sama sekali, kok tenang sekali.
Ya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Karena sholawat ini kategori wiritan dingin. Loh apa Pak, ada wiritan panas? Ada, salah satu takbir ini panas. Takbir ini panas, Allahu Akbar itu panas. Jadi jangan sembarangan ngomong takbir yang tidak pada tempatnya. Misalnya sampean ibu-ibu sing lanang murang-muring, mesti ini kan maca sholawat sallallahu ala Muhammad, gak ro ilmune maca takbir, ya tambah panas. Mama, no, papa, Allahu Akbar, ya tengkar langsung apa ya. Allahu Akbar itu untuk sholat supaya fokus biar nggak digoda setan. Allahu Akbar itu untuk tawaf yang harus semangat. Allahu Akbar itu untuk lontar jumroh. Kalau mencium hajar aswad itu kan ada jamaah yang lapor kepada saya, kula niki mboten saged ngambung hajar aswad niku. Nate kula pun kalek titik pun irung kula pun nutul ngeten niki. Tiba diserang ambek wong gede-gede nih, didorong, sikut. Kula maca Allahu Akbar tambah diuncal lo munggah. Sampeyan salah wiritan, Pak. Ngoten niku sampeyan maca sholawat sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, ngoten. Kedalan akhir. Makanya beberapa kali saya tahu orang di Arab itu di Mekah Madinah itu bertengkar, misai ya sholawat. Sholli ala Nabi. Mari Pak. Nangone Mekah beda nang Wonokromo. Ana wong tukaran juru parkir tak sholawati sallallahu ala Muhammad. Jok melok-melok kon ya. Tapi setelah itu damai orangnya. Ya Allah, begitu salawat itu dingin ya, sedingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dinyek wong wiritane alhamdulillah. Pun. Next. Sudah cukup? Oh iya, baik, karena waktu tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Insya Allah kita lanjutkan dalam kajian pada Senin yang akan datang. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan dapat kita terapkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.